Halo semuanya, selamat datang di channel Sari Bercerita. Tempat di mana kata menjadi makna dan makna menyentuh jiwa. Karena setiap kisah punya pesan, dan setiap pesan bisa membuka hati yang mendengarnya. Jadi, luangkan waktumu sejenak, temukan tempat ternyamanmu, dan jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, bagikan, dan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyehatkan badanmu, melimpahkan rezekimu, dan mengabulkan seluruh hajatmu. Tulis di kolom komentar dari kota mana saja Anda menyaksikan kisah ini. Mari kita mulai ceritanya. Rumah itu selalu terasa terlalu besar setiap kali aku melangkah masuk. Bukan karena luas bangunannya, melainkan karena jarak yang sengaja diciptakan oleh orang-orang di dalamnya. Rumah mertua, tempat yang seharusnya menjadi persinggahan hangat seorang menantu, justru terasa seperti ruang tunggu, sementara dingin dan penuh penilaian. Aku duduk di sofa ruang tamu dengan punggung tegak, tangan terlipat rapi di atas pangkuan. Gaun sederhana berwarna netral kupilih seperti biasa. Tidak mencolok, tidak memancing komentar. Di hadapanku, ibu mertuaku sibuk mengatur piring kue. Sesekali melirik ke arahku tanpa benar-benar melihat. Tatapannya bukan tatapan benci, melainkan tatapan orang yang sedang menimbang apakah keberadaanku layak dipertahankan. Tehnya diminum, jangan dibiarkan dingin, ucapnya datar, tanpa senyum. Aku mengangguk sopan. Iya bu, itu saja. Tidak ada pertanyaan tentang kabarku, pekerjaanku, atau kesehatanku. Semua percakapan di rumah ini selalu berjalan satu arah, dan aku tidak pernah menjadi pusatnya. Suamiku, Arman, duduk di kursi seberang, sibuk dengan ponselnya. Sejak awal pernikahan, ia jarang membelaku secara terbuka. Diamnya sering ia sebut sebagai sikap netral, padahal bagiku itu adalah bentuk pembiaran. Ia tahu bagaimana ibunya memandangku, namun memilih untuk tidak memperbaikinya. Dengar-dengar mantannya Arman sekarang makin sukses ya, kata ibu mertua tiba-tiba, suaranya sengaja diperkeras. Aku tahu kalimat itu bukan ditujukan padaku secara langsung, tetapi semua kata itu diarahkan tepat ke posisiku. Seolah-olah aku perlu tahu bahwa di luar sana ada perempuan lain yang dianggap lebih layak. Iya bu, sahut bibi yang duduk di dekat meja makan. Katanya kariernya bagus, kerjanya di perusahaan besar, gajinya juga tidak main-main. Ibu mertua mengangguk puas. Perempuan zaman sekarang itu harus mandiri, bukan cuma mengandalkan suami. Kalimat itu berhenti di udara, tepat di antara kami. Aku menyenyum tipis, bukan karena setuju, melainkan karena terbiasa. Mereka tidak pernah bertanya apa pekerjaanku, dan aku tidak pernah menjelaskan. Bagiku identitas tidak selalu perlu diumbar, apalagi di tempat yang sejak awal menolak keberadaanku. Aku bekerja, aku mandiri, namun bukan pengakuan mereka yang kucari. Dulu sebelum menikah, Arman itu hampir serius sama dia. Lanjut ibu mertua, kini menatap Arman penuh arti. Ibu masih ingat betul, cantik, pintar, dan punya masa depan jelas. Arman senyum kecil, samar. Tidak membantah, tidak juga meluruskan. Senyum yang sama yang sering ia pakai ketika tidak ingin terlibat konflik. Aku menyeruput teh perlahan. Panasnya menyentuh lidah, namun tidak seberapa dibandingkan dinginnya suasana. Dalam hati aku mencatat setiap kata, bukan untuk disimpan sebagai dendam, melainkan sebagai penanda. Penanda bahwa aku memang tidak pernah benar-benar diterima. Sejak awal pernikahan aku sudah merasakannya. Cara ibu mertua menyebut namaku tanpa embel-embel sayang. Cara keluarga besar selalu membandingkan, meski dengan bahasa yang dibungkus sopan. Aku adalah istri sah, namun posisiku seperti kursi cadangan, dipakai sementara, menunggu yang dianggap lebih pantas datang menggantikan. Kalau ibu boleh jujur, ibu hanya ingin yang terbaik untuk anak ibu. Aku mengangguk sopan. Tentu bu, semua orang tua pasti ingin yang terbaik. Nada suaraku stabil, tanpa getar. Aku tidak sedang menantang, juga tidak sedang membela diri. Aku hanya menyampaikan fakta. Ibu mertua menatapku beberapa detik lebih lama, seolah mencari celah. Tidak menemukannya. Ia lalu mengalihkan pandangan. Kita lihat saja ke depan.
Hidup itu panjang. Kalimat itu terdengar sederhana, namun maknanya tajam. Seolah-olah posisiku hari ini belum final, seolah-olah masa depanku di keluarga ini masih bisa digantikan. Aku tersenyum kecil. Dalam hatiku, aku setuju. Hidup memang panjang, dan tidak semua orang tahu di bagian mana ia sedang berdiri. Saat kami berpamitan, ibu mertua hanya mengangguk singkat. Tidak ada pelukan, tidak ada kalimat hati-hati di jalan. Di dalam mobil, Arman menyalakan mesin tanpa bicara. "Kamu tidak tersinggung, kan?" tanyanya akhirnya. Matanya tetap lurus ke depan. Aku menoleh, menatap wajah suamiku yang tampak lelah namun ragu. "Tidak," jawabku jujur. Aku hanya mendengar. Ia menghela nafas, seperti lega. "Ibu memang begitu, jangan dibasuhkan ke hati." Aku kembali menatap keluar jendela. Lampu jalan berderet rapi, seperti garis-garis keputusan yang suatu hari harus kuambil. "Aku tidak memasukkannya ke hati," kataku pelan. "Aku hanya mencatat." Mobil melaju meninggalkan rumah itu. Di kursi penumpang, aku tetap perempuan yang sama, istri sah yang tenang, cerdas, dan dianggap sementara. Mereka belum tahu, dan aku belum berniat memberitahu, karena untuk saat ini, diam masih menjadi pilihanku. Dan diamku bukan tanda kalah. Acara keluarga itu digelar pada hari Minggu siang. Waktu yang oleh keluarga mertua selalu disebut sebagai waktu terbaik untuk berkumpul. Meja makan dipanjangkan, kursi ditambah, dan suara orang-orang bercampur dengan tawa yang terdengar lebih seperti kewajiban daripada keakraban. Aku duduk di sisi Arman, posisi yang secara adat menandakan bahwa aku adalah istrinya. Namun secara suasana, aku lebih sering terasa seperti tamu yang tidak diundang sepenuhnya. Sejak kami datang, aku bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda. Tatapan-tatapan singkat, bisik-bisik yang berhenti saat aku menoleh, dan senyum yang dipaksakan. Mereka ramah, tapi bukan hangat. Ramah yang berhitung. Ibu mertua mengambil posisi di ujung meja. Seperti biasa, ia menjadi pusat gravitasi ruangan. Setiap percakapan secara alami berputar ke arahnya, menunggu isyarat, menunggu restu. Aku memperhatikan cara ia merapikan kerudungnya, cara ia membersihkan tenggorokan sebelum berbicara. Pengalamanku bersamanya membuatku paham, ia sedang menyiapkan sesuatu. "Alhamdulillah," katanya akhirnya. Suaranya cukup keras untuk membuat ruangan perlahan sunyi. "Kita bisa kumpul lengkap hari ini." Semua mengangguk, menyahut setuju. Aku ikut tersenyum sopan. "Ada satu hal yang ingin ibu sampaikan," lanjutnya. Ia menatap satu persatu wajah di meja itu, lalu berhenti pada Arman. Ini demi kebaikan Arman ke depannya. Tanganku tetap tenang di atas pangkuan, jantungku berdetak stabil. Aku tidak tahu apa yang akan ia katakan, tapi firasatku tidak meleset jauh. "Dulu," ibu mertua melanjutkan, kini tanpa basa-basi, "Arman punya hubungan yang baik dengan mantan pacarnya. Ibu melihat sendiri bagaimana perempuan itu sekarang, mandiri, sukses, dan jelas arah hidupnya." Suasana berubah, sendok berhenti bergerak, tawa lenyap. Semua mata tertuju pada satu titik, bukan padaku, melainkan pada Arman. Namun aku tahu kalimat itu diarahkan ke posisiku. "Sebagai orang tua," katanya lagi, "ibu merasa tidak salah kalau mendukung pilihan yang terbaik untuk anak ibu." Kata mendukung itu jatuh pelan, namun berat. Tidak disebutkan secara eksplisit apa bentuk dukungan itu, tapi maknanya jelas. Di hadapan keluarga besar, ia sedang memberi restu pada sesuatu yang seharusnya tidak perlu direstui karena tidak seharusnya ada. Aku menoleh ke Arman, wajahnya kaku. Matanya menatap meja, lalu berpindah ke ibunya, lalu kembali ke meja. Ia tidak bicara, tidak membantah, tidak juga terlihat terkejut. Diamnya terlalu rapi untuk disebut refleks. "Arman?" Ibu mertua memanggil, nadanya lembut namun menekan. "Kamu pasti ingin yang terbaik untuk hidupmu, kan?" Detik-detik itu berjalan lambat. Aku menunggu, bukan untuk pembelaan, melainkan untuk kejelasan. Satu kalimat saja sudah cukup, namun Arman hanya menghela napas pelan dan berkata, "Aku dengarkan saja dulu, Bu." Kalimat itu bagi siapapun mungkin terdengar netral. Bagiku itu adalah persetujuan yang dibungkus kehati-hatian.
Ia memilih aman bagi dirinya sendiri, meski harus mengorbankan perasaanku. Beberapa anggota keluarga mulai ikut berbicara, seolah restu itu adalah undangan terbuka. "Iya, Man," kata seorang paman, "ibu hanya ingin kamu maju. Zaman sekarang berat, pasangan itu harus selevel," sahut yang lain. Aku duduk di sana, lengkap sebagai istri, namun perlahan dilucuti martabatnya melalui kata-kata yang terdengar rasional. Tidak ada yang berteriak, tidak ada yang menunjuk. Justru itulah yang membuatnya lebih kejam. Semua disampaikan dengan nada peduli. Aku menyadari sesuatu di momen itu. Tidak ada satupun yang bertanya pendapatku. Keberadaanku di meja itu hanyalah formalitas. Keputusanku tidak dianggap relevan. Aku menarik napas pelan, tidak dalam-dalam, tidak perlu. Emosiku tidak naik, juga tidak jatuh. Yang kurasakan hanyalah kejelasan bahwa diam Arman bukan lagi kebetulan, melainkan pilihan. Ibu tidak bermaksud menyakiti siapapun. Ibu mertua menambahkan, seolah membaca situasi. Ibu hanya ingin menyampaikan isi hati. Aku mengangguk kecil. "Tentu, Bu, isi hati memang penting." Beberapa orang menoleh ke aku, mungkin berharap ada ledakan, air mata, atau perlawanan. Tidak ada. Aku tetap pada sikapku, mengamati. Arman akhirnya menoleh ke arahku. Tatapannya singkat, ada sesuatu seperti rasa bersalah, tapi terlalu tipis untuk disebut penyesalan. Ia tidak berkata apa-apa. Aku tersenyum kecil padanya, senyum yang sopan dan tertutup, senyum yang selama ini selalu kupakai di rumah ini. Makan siang dilanjutkan, meski rasanya berubah. Percakapan beralih ke topik lain, namun bayang-bayang pernyataan ibu mertua tetap menggantung di udara. Setiap sendok yang kugerakkan terasa seperti pengingat bahwa aku sedang diuji, bukan sebagai istri, melainkan sebagai manusia yang dihormati atau tidak. Saat acara hampir selesai, ibu mertua berdiri dan menepuk bahu Arman. "Pikirkan baik-baik, Nak. Ibu selalu mendukung keputusanmu." Kalimat itu diucapkan tanpa menoleh ke arahku. Dalam perjalanan pulang, mobil terasa sunyi. Tidak ada radio, tidak ada obrolan ringan. Arman memegang setir dengan kedua tangan, fokus pada jalan. "Kamu marah?" ia tanya. Aku menatap ke depan. "Tidak." "Kecewa?" Aku diam sejenak, memilih kata. "Aku mengerti." Ia tidak bertanya lebih jauh, mungkin ia tidak ingin tahu lebih banyak. Di kursi penumpang, aku menyandarkan kepala, menatap jalan yang membentang. Martabatku hari itu tidak dirampas dengan paksa, ia digeser perlahan dengan restu yang terucap terlalu dini. Dan aku mencatat semuanya, dalam diam. Ia datang sore itu dengan langkah percaya diri, seolah ruang tamu rumah mertua memang disiapkan untuk menyambutnya. Rambutnya tersisir rapi, tas bermerek tergantung santai di lengan. Sepatu haknya meninggalkan bunyi halus yang langsung menarik perhatian. Semua mata bergerak ke arahnya hampir bersamaan, dan aku, yang duduk di sudut sofa, melihat bagaimana suasana ruangan berubah seketika. "Ah, itu dia!" seru ibu mertua dengan nada yang jarang sekali kudengar untukku. Nada bangga. Perempuan itu tersenyum lebar, sopan, nyaris sempurna. Senyum yang telah ia latih di banyak ruang profesional. Ia menyalami satu persatu anggota keluarga, menyebut nama dengan lancar, menyapa dengan kehangatan yang terukur. Ia tahu caranya membuat orang merasa penting. Aku memperhatikannya tanpa ekspresi berlebih. Dalam benakku, ia bukan orang asing. Namanya tercantum rapi dalam sistem perusahaan, bersama ratusan nama lain. Jabatan, divisi, tanggal kontrak, semua data itu tersimpan jelas. Namun di ruangan ini, ia bukan karyawan. Ia adalah simbol. "Sekarang dia sibuk sekali," kata ibu mertua sambil menarik tangan perempuan itu agar duduk lebih dekat dengannya. Kerjanya di perusahaan besar, kariernya naik cepat. Perempuan itu tertawa kecil, merendah dengan cara yang pas. "Ah, biasa saja, Bu. Saya cuma kerja keras." Keluarga besar mengangguk-angguk. Kerja keras selalu menjadi jawaban yang paling mudah diterima, apalagi jika dibungkus dengan penampilan meyakinkan. "Aku dengar kamu sering ke luar negeri," tanya salah satu sepupu. "Iya, kadang untuk urusan kantor," jawabnya ringan. "Meeting, training, begitu." Aku menahan senyum. Training internal 2 kali setahun. Sekali di Singapura, sekali di Kuala Lumpur. Semua terjadwal, semua tercatat, semua disetujui oleh aku. Namun tentu saja, aku tidak bicara. "Perempuan seperti ini yang bisa diajak maju," ujar Bibi dengan suara penuh penilaian. Mandiri, mapan, tidak merepotkan.
Kata-kata itu tidak diarahkan padaku, tapi efeknya jelas. Aku duduk di sana, lengkap sebagai istri sah, namun posisiku perlahan dipinggirkan oleh narasi yang dibangun bersama-sama. Arman duduk tak jauh dari kami. Tatapannya beberapa kali tertuju pada perempuan itu. Bukan tatapan rindu yang terang-terangan, melainkan rasa kagum yang tidak sepenuhnya ia sembunyikan. Aku mengenal suamiku cukup lama untuk membaca bahasa diamnya. Perempuan itu kemudian mulai bercerita tentang target kerja, tentang proyek, tentang tim yang ia pimpin. Ia menyebut istilah-istilah profesional yang terdengar mengesankan bagi mereka yang tidak terbiasa. Setiap kalimatnya disambut anggukan, sesekali dicak kagum. "Wah, hebat sekali," kata ibu mertua. "Pantas saja kelihatan sukses." Aku menyesap air mineral pelan. Tidak ada satupun yang bertanya detail. Tidak ada yang ingin tahu proses sebenarnya. Yang mereka butuhkan hanya gambaran besar, ilusi yang enak dipeluk. "Dulu Arman selalu cocok denganmu," ibu mertua berkata tiba-tiba, tanpa rasa canggung. "Ibu masih ingat?" Perempuan itu menunduk, tersenyum malu-malu. "Itu sudah lama, Bu." Kalimat itu terdengar seperti penutup, namun di telinga keluarga besar justru terdengar seperti undangan untuk membandingkan masa lalu dengan masa kini. Aku tetap diam. Dalam diam itu aku menyadari betapa mudahnya standar perempuan ideal dibentuk. Cukup dengan penampilan, cerita singkat, dan restu lisan. Aku bangkit sebentar untuk mengambil minum tambahan. Saat kembali, aku melewati mereka dan mendengar potongan percakapan. "Kerjanya di perusahaan siapa sih?" tanya seseorang. "Perusahaan swasta," jawab perempuan itu cepat. "Pemiliknya jarang muncul." Aku melangkah pelan ke tempat dudukku. Jarang muncul memang. Aku tidak suka muncul di tempat yang tidak perlu. Ia melanjutkan bercerita tentang kesibukan, tentang tekanan kerja, tentang bagaimana ia harus tampil profesional setiap saat. Semua terdengar meyakinkan. Semua terdengar seperti narasi kesuksesan yang siap dipajang. Aku tidak merasa iri, tidak juga terancam. Yang kurasakan justru jarak. Jarak antara apa yang mereka lihat dan apa yang sebenarnya ada. Jarak yang membuatku semakin yakin bahwa kesuksesan sejati tidak selalu perlu dipertontonkan. "Kalau perempuan seperti ini, siapapun pasti bangga," kata Paman Arman sambil tertawa kecil. Ibu mertua mengangguk setuju. Aku menatap wajah ibu mertua yang berbinar. Ada harapan di sana. Harapan yang tidak pernah ia letakkan padaku. Aku tidak marah. Aku hanya memahami, baginya aku tidak pernah cukup karena ia tidak pernah benar-benar mengenalku. Perempuan itu akhirnya menoleh ke arahku. Tatapannya sopan, sedikit ragu, seolah baru menyadari keberadaanku sebagai bagian dari cerita yang tidak ia kuasai sepenuhnya. "Kakak bagaimana? Sibuk juga?" tanyanya ramah. "Cukup." Jawaban itu singkat, tapi jujur. Aku tidak perlu menjelaskan lebih jauh. Ruangan ini tidak menuntut kejujuran, hanya kesan. Ia mengangguk dan kembali menjadi pusat perhatian. Cerita berlanjut, pujian mengalir, standar ditetapkan tanpa pernah memintaku ikut serta. Di dalam kepalaku aku menyusun semuanya dengan rapi. Bukan rencana balasan, bukan pula kemarahan. Hanya pemahaman utuh tentang posisi setiap orang. Tentang bagaimana keluarga ini memuja ilusi, tentang bagaimana kesuksesan bisa tampak begitu megah dari luar, namun rapuh jika dilihat dari dalam sistem. Aku tahu persis siapa perempuan itu di kantor. Aku tahu jam datangnya, performanya, bahkan evaluasi terakhirnya. Ia memang bekerja dengan baik, tapi bukan bintang, bukan sosok luar biasa seperti yang mereka bayangkan. Ia hanyalah bagian dari struktur yang berjalan karena banyak tangan dan satu keputusan di puncak. Namun hari itu aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya duduk, mengamati, dan membiarkan mereka memuja bayangan yang mereka ciptakan sendiri. Ketika acara berakhir, ibu mertua menggenggam tangan perempuan itu lebih lama daripada yang perlu. "Sering-sering main ke sini," katanya hangat. Aku berdiri, pamit dengan sopan. Tidak ada yang menahanku, tidak ada yang meminta pendapatku, dan aku tidak membutuhkannya. Di perjalanan pulang, aku kembali duduk di kursi penumpang, tenang seperti biasa. Ilusi telah dipajang dengan rapi. Hari itu, mereka puas, dan aku tetap memegang kendali meski tak seorang pun menyadarinya. Sejak pertemuan terakhir itu, suasana rumah terasa berbeda. Tidak ada pertengkaran, tidak pula keheningan yang dramatis. Yang ada justru jarak. Tipis namun konsisten. Seperti garis halus yang sengaja digambar ulang setiap hari. Arman pulang lebih malam, lebih sering memeriksa ponselnya, dan lebih jarang menanyakan kabarku. Ia tidak bersikap kasar, namun ketidakhadirannya terasa jelas. Aku tidak menegurnya. Bukan karena takut, melainkan karena aku ingin melihat sejauh mana jarak itu dibiarkan tumbuh. Pagi hari, aku tetap menjalani rutinitasku seperti biasa. Bangun lebih awal, menyiapkan sarapan sederhana, lalu berangkat bekerja tanpa banyak bicara.
Arman biasanya sudah lebih dulu pergi, atau pura-pura masih tidur saat aku pamit. Tidak ada lagi kebiasaan saling bertanya agenda hari itu. Pernikahan kami perlahan kehilangan detail kecil yang dulu menyatukan. Di kantor, aku duduk di ruanganku dengan tenang. Ruang yang tidak terlalu besar, tidak pula berlebihan, namun cukup untuk membuat keputusan. Aku membaca laporan, menandatangani dokumen, dan memimpin rapat dengan nada datar. Tidak ada satupun ekspresi pribadiku yang kubawa ke dalam profesionalitas. Aku terbiasa memisahkan perasaan dari tanggung jawab. Sesekali namanya muncul di layar sistem internal. Status kehadiran, laporan mingguan, hasil evaluasi. Semua normal, tidak ada keistimewaan, dan tidak ada perubahan. Aku memastikan itu, bukan sebagai istri, melainkan sebagai pemilik yang adil. Aku tahu, jika aku mau, satu kalimat saja bisa mengubah banyak hal. Aku bisa memperkenalkan diriku di depan keluarga, mematahkan semua perbandingan dan menghentikan bisik-bisik. Namun aku memilih tidak, karena bagiku, pengakuan yang diminta tidak pernah bernilai. Diamku bukan karena aku kalah. Diamku adalah bentuk kendali atas narasi hidupku sendiri. Di rumah, Arman semakin sering berbicara tentang rencana. Bukan rencana kami, melainkan rencana dirinya. Tentang peluang, tentang jaringan, tentang masa depan yang disebutnya lebih besar. Ia berbicara seperti seseorang yang sedang mengejar sesuatu atau seseorang. "Kamu tidak tertarik ikut ke acara networking minggu depan?" tanyanya suatu malam sambil tetap menatap layar ponselnya. "Acaranya apa?" tanyaku balik, suaraku netral. "Teman-teman lama, banyak orang penting." Aku mengangguk. Kalau aku bisa, aku ikut. Ia tidak menoleh. "Ya, kalau sempat saja." Kalimat itu terdengar sepele, tapi aku menangkap maknanya. Aku bukan prioritas, aku hanya opsi. Di momen-momen seperti itu, aku tidak merasa sedih. Yang kurasakan adalah kejelasan yang semakin terang. Kesetiaan bukan lagi hal yang diperjuangkan dalam pernikahan ini. Ia sudah bergeser, tanpa perlu pengakuan lisan. Beberapa kali ibu mertua menelpon, menanyakan kabar Arman, bukan kabarku. Aku menjawab dengan sopan, singkat, dan seperlunya. Tidak ada pertanyaan tentang pekerjaanku, tidak pula undangan hangat. Aku tidak beratan, hubungan kami memang tidak pernah lebih dari formalitas. Suatu sore Arman pulang dengan wajah yang tampak bersemangat. Ia bercerita tentang peluang kerjasama, tentang orang-orang yang ditemuinya. Dalam ceritanya, namanya disebut beberapa kali, mantan pacarnya itu, dengan nada kagum yang tidak ia sadari terlalu jelas. "Dia sekarang beda," kata Arman tanpa sadar, "pintar bawa diri." Aku mengangguk, menuang teh. Setiap orang berubah. Ia tersenyum tipis, seolah mengiyakan tapi tidak menyangkal dirinya sendiri. Aku tidak bertanya lebih jauh. Aku tidak ingin mengorek. Aku sudah melihat cukup banyak untuk memahami arah. Dan aku tidak butuh pengakuan untuk mengambil sikap. Malam itu saat kami berlambai di ranjang yang sama, jarak di antara kami terasa lebih lebar daripada ukuran kasur. Ia memunggungiku, ponselnya masih menyala. Aku menatap langit-langit, pikiranku tenang. Tidak ada air mata, tidak ada doa yang tergesa-gesa. Hanya kesadaran bahwa sesuatu yang dulu utuh kini telah berubah bentuk. Aku teringat kembali semua hinaan halus, semua perbandingan yang dibungkus kepedulian. Aku teringat bagaimana aku memilih diam, bukan karena tidak mampu berbicara, tapi karena aku ingin melihat kebenaran tumbuh tanpa campur tanganku. Rahasiaku tentang siapa aku sebenarnya, tentang apa yang kumiliki, tentang kendali yang kupegang tetap aman di tempatnya. Aku tidak membagikannya karena dunia ini tidak berhak atas semua kebenaran tentang diriku. Esok harinya, aku menghadiri makan malam keluarga lagi. Kali ini lebih singkat. Aku duduk, mendengarkan, menjawab jika ditanya. Tidak ada perubahan sikap dari mereka, tidak ada usaha mengenalku lebih jauh, dan aku tidak mencoba mengubahnya. Seseorang sempat melontarkan komentar tentang perempuan ideal lagi. Aku tersenyum sopan. Di dalam diriku, tidak ada lagi dorongan untuk membuktikan apapun. Karena aku mulai memahami satu hal dengan sangat jelas. Harga diriku tidak ditentukan oleh pengakuan mereka, dan kesetiaan suamiku bukan lagi sesuatu yang bisa kuperjuangkan sendirian. Di tengah semua itu, ketenanganku justru semakin kokoh. Aku tidak terseret emosi. Aku tidak kehilangan arah. Setiap hari, aku bangun dengan kesadaran penuh tentang posisiku. Sebagai perempuan yang memilih mengendalikan diri, bukan dikendalikan oleh keadaan. Rahasia yang tidak pernah kuumbar itu bukan senjata. Ia adalah pagar. Pagar yang menjaga martabatku tetap utuh, meski orang-orang di sekitarku sibuk menilai dari luar.
Dan di balik diamku, aku sudah tahu, ketika waktunya tiba, aku tidak perlu berteriak untuk didengar. Pagi itu tidak berbeda dari pagi-pagi sebelumnya. Aku tiba di kantor tepat waktu, melewati lobi dengan langkah tenang, menyapa resepsionis seperti biasa. Tidak ada ekspresi tergesa, tidak ada tanda bahwa hari itu akan menjadi titik balik bagi siapapun. Di luar, hujan turun tipis, cukup untuk membuat kaca gedung terlihat buram, namun tidak cukup deras untuk mengganggu aktivitas. Aku masuk ke ruanganku dan menutup pintu perlahan. Di atas meja sudah menunggu map berwarna abu-abu disusun rapi oleh sekretarisku. Di dalamnya ada laporan evaluasi kinerja triwulan, catatan disiplin, dan rekomendasi dari kepala divisi. Semua tertata sesuai prosedur, tidak ada catatan emosional, tidak ada kolom untuk perasaan. Aku duduk, membuka map itu satu persatu. Namanya tercetak jelas di halaman pertama. Aku membaca dengan seksama, seperti yang selalu kulakukan. Angka-angka, grafik, dan catatan evaluasi menunjukkan gambaran yang utuh. Kinerjanya cukup baik, namun tidak istimewa. Ada beberapa target yang tidak tercapai, beberapa catatan tentang kerja tim, dan satu poin penting yang tidak bisa diabaikan. Pelanggaran etika profesional terkait konflik kepentingan yang belum dilaporkan secara resmi. Aku berhenti sejenak di bagian itu. Bukan karena ragu, melainkan karena memastikan semuanya sesuai fakta. Aku memanggil kepala HR melalui intercom. "Pak Rendra, bisa ke ruang saya sebentar?" Suaraku tenang, datar. Beberapa menit kemudian ia masuk membawa tablet. Wajahnya profesional, tanpa ekspresi berlebih. Ia tahu, setiap kali aku memanggil, itu bukan untuk berbincang ringan. "Kita lanjutkan sesuai rekomendasi," kataku setelah memastikan semua dokumen lengkap. "Pastikan prosedurnya bersih." Pak Rendra mengangguk. "Surat pemberhentian sudah disiapkan, sesuai kontrak dan regulasi." "Baik." Tidak ada diskusi panjang, tidak ada debat. Semua berjalan seperti seharusnya dalam sebuah organisasi yang sehat. Keputusan bukan diambil karena siapa yang terlibat, melainkan karena apa yang dilanggar. Aku menandatangani surat itu dengan pulpen hitam, satu goresan rapi. Tanganku tidak bergemar, tidak ada desakan di dada. Ini bukan balas dendam, ini adalah keputusan profesional yang sudah matang sejak lama. Hanya saja, hari itu waktunya tepat. Jam 11 siang, HR memanggilnya secara resmi. Aku tidak hadir dalam pertemuan itu. Aku tidak perlu. Dalam struktur perusahaan, kehadiranku di tahap ini bukan keharusan. Semua berjalan sesuai jalur. Namun, aku bisa membayangkan ruangan itu. Meja kecil, 2 kursi, 1 map coklat. Wajah terkejut. Pertanyaan yang bertubi-tubi, kata-kata seperti kenapa dan tidak mungkin yang diucapkan dengan nada panik. Aku pernah melihat reaksi serupa sebelumnya, bukan padanya, tetapi pada siapapun yang tiba-tiba menyadari bahwa status tidak selalu sama dengan posisi aman. Sore menjelang malam, aku pulang lebih lambat dari biasanya, bukan karena pekerjaan menumpuk, melainkan karena aku ingin memastikan semua selesai tanpa celah. Ketika akhirnya aku tiba di rumah, lampu ruang tamu sudah menyala. Arman duduk di sofa, ponselnya di tangan, wajahnya tegang. Ia menoleh saat aku masuk. "Kamu tahu?" tanyanya tanpa basa-basi. Aku meletakkan tas, menggantungkan mantel, lalu menatapnya. "Tahu apa?" "Dia dipecat hari ini, mendadak, tanpa peringatan." Aku mengangguk kecil. "Ada prosedurnya." Arman berdiri berjalan mondar-mandir. Ia menatapku dengan campuran bingung dan curiga. "Tapi ini terlalu kebetulan." Aku tidak membantah, tidak juga membenarkan. Kebetulan tidak selalu berarti salah. Ia menghela nafas kasar. "Kamu tidak merasa kasihan?" Aku terdiam sejenak, bukan untuk mencari jawaban, melainkan untuk memastikan nadaku tetap stabil. Kasihan tidak termasuk dalam indikator kinerja. Kalimat itu membuatnya terdiam. Ia menatapku seolah melihat orang asing. Mungkin memang begitu. Ia baru menyadari bahwa aku bukan perempuan yang bereaksi berdasarkan emosi semata. Di dalam diriku, tidak ada kepuasan berlebihan, tidak ada rasa menang. Yang ada hanyalah ketenangan yang lahir dari konsistensi. Aku memperlakukan semua orang dengan standar yang sama, termasuk mereka yang dipuja oleh keluarga suamiku. Malam itu Arman lebih banyak diam. Sesekali ia memeriksa ponselnya, mungkin menerima pesan, mungkin mencoba memahami situasi. Aku tidak bertanya, aku tidak perlu.
Di kamar, aku duduk di depan meja rias untuk membersihkan wajahku seperti biasa. Rutinitas kecil yang selalu mengembalikanku pada diri sendiri. Di cermin, aku melihat perempuan yang sama, tenang, tegak, dan utuh. Kesuksesan yang hari-hari ini dipuja oleh banyak orang ternyata tidak lebih dari posisi dalam sebuah sistem yang bisa berubah ketika aturan dilanggar. Dan aturan, bagiku, adalah batas yang tidak bisa dinegosiasikan. Aku berbaring tanpa memunggungi atau dipunggungi. Jarak di antara kita tetap ada, tapi malam itu terasa lebih jelas. Bukan karena keputusan hari ini, melainkan karena aku tahu kendali atas hidupku sepenuhnya berada di tanganku. Tanpa drama, tanpa pengumuman, hanya surat, tanda tangan, dan fakta. Dan dengan itu, ilusi yang dibanggakan runtuh, bukan oleh emosi, melainkan oleh realitas. Undangan makan malam itu datang 2 hari setelah kabar pemecatan menyebar diam-diam di lingkaran kecil keluarga. Tidak tertulis alasannya apa, hanya kalimat singkat dari ibu mertua. Ibu ingin kita bicara sebagai keluarga. Aku membaca pesan itu tanpa perubahan raut. Kata keluarga selama ini lebih sering dipakai sebagai alasan, bukan perlindungan. Kami datang tepat waktu. Rumah itu kembali dipenuhi wajah-wajah yang kukenal. Paman, bibi, sepupu, semuanya duduk rapi, seolah tengah menunggu keputusan penting. Aku duduk di samping Arman, posisi yang masih sama secara formal, namun sudah lama kehilangan maknanya. Ia terlihat gelisah. Sejak di mobil, ia nyaris tidak bicara. Ibu mertua membuka pertemuan dengan suara yang berusaha terdengar tenang. Kita semua tentu sudah dengar kabar terakhir, katanya, menatap satu persatu. Tentang pekerjaan itu. Tidak ada yang menyebut nama, semua paham siapa yang dimaksud. Sebagai orang tua, lanjutnya, ibu ingin kejelasan. Ada hal-hal yang terasa janggal. Aku mengangguk kekil. Memang, satu kata itu cukup untuk membuat beberapa orang menoleh. Mereka mungkin mengira aku akan mengelak atau berpura-pura tidak tahu. Aku memilih tidak. Jadi, tanya Paman Arman, nadanya menuntut. Apa sebenarnya yang terjadi? Aku menarik nafas, tidak panjang, tidak dramatis. Aku tidak berdiri. Aku tidak menunggu sorot lampu. Aku hanya berbicara, karena memang waktunya. Perusahaan tempat dia bekerja adalah milik saya. Kalimat itu jatuh tanpa hiasan, tidak ada penekanan, tidak ada jeda untuk efek. Namun ruangan seketika sunyi, seperti udara yang ditahan bersama-sama. Ibu mertua menatapku, matanya membesar, beberapa bibir terkatup rapat. Arman menoleh cepat ke arahku, wajahnya pucat. Apa maksudmu? Suara ibu mertua terdengar lebih kecil dari biasanya. Maksud saya jelas, Bu, jawabku tenang. Saya pemilik perusahaan itu. Beberapa detik berlalu, tidak ada yang langsung bicara. Aku membiarkan keheningan itu bekerja, bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai ruang bagi kenyataan untuk mendarat. Jadi, selama ini, Bibi Arman terhenti di tengah kalimatnya. Selama ini, potongku lembut, saya memilih bekerja tanpa membawa nama. Itu pilihan pribadi. Ibu mertua tampak kehilangan kata. Tangan yang biasanya sigap kini terlipat kaku di pangkuannya. Tatapannya beralih ke Arman, seolah mencari penjelasan dari anaknya yang sama bingungnya. "Kamu tahu?" tanya ibu mertua pada Arman, suaranya bergetar. "Tidak, Bu," Arman menggeleng pelan. Aku melihat ke arah suamiku. Untuk pertama kalinya, ia menatapku tanpa jarak. Bukan karena dekat, melainkan karena baru menyadari betapa jauh ia tertinggal. "Kenapa kamu tidak pernah bilang?" tanyanya lirih. "Karena tidak pernah ditanya dengan niat mengenal," jawabku jujur. Tidak ada kemarahan di sana, hanya fakta. Ruangan kembali sunyi. Kini pujian-pujian yang dulu dilontarkan pada wanita sukses itu terasa canggung. Standar yang mereka bangun runtuh oleh satu informasi yang tidak mereka minta. Lalu kalau begitu, ibu mertua berkata perlahan, "Pemecatan itu keputusan profesional," potongku. "Ada prosedur, ada pelanggaran, tidak ada yang istimewa. Termasuk karena dia," Bibi mencoba menyusun kata. "Termasuk karena aturan," jawabku. "Tidak lebih." Aku melihat wajah-wajah yang tadi penuh keyakinan kini diisi kebingungan. Mereka mencari celah untuk menawar penjelasan, tapi tidak menemukannya. Tidak ada drama yang bisa disalahkan, tidak ada emosi yang bisa dipatahkan, hanya sistem dan keputusan.
Lalu aku menegakkan punggung. Ada satu hal lagi yang perlu kusampaikan, dan aku ingin melakukannya dengan jelas. Saya tidak membuka ini untuk membela diri, kataku. Saya juga tidak meminta pengertian. Arman menelan ludah. Lalu, untuk apa? Aku menoleh kepadanya. Untuk menutup satu bab. Aku berdiri. Kali ini memang aku berdiri, bukan untuk meninggikan diri, melainkan agar suaraku terdengar tanpa terpotong. Aku menikah dengan harapan saling menghormati, bukan untuk dibandingkan, bukan untuk diuji kesabaran saya, apalagi untuk didiamkan saat martabat saya direndahkan. Ini bisa dibicarakan, Arman berkata cepat. Kita bisa? Aku sudah membicarakannya, dalam diam yang kamu pilih untuk abaikan. Aku melihat ibu mertua. Restu yang ibu berikan atau ibu rencanakan punya harga, dan harga itu dibayar oleh saya. Ibu mertua membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya jawaban. Aku tidak cemburu, kataku, kembali pada Arman. Aku tidak takut dibandingkan, tapi aku tidak tinggal di tempat yang tidak menghormati keberadaanku. Tanganku tidak gemetar saat mengucapkan kalimat berikutnya. Aku memutuskan untuk bercerai. Kata itu menggema singkat lalu tenggelam dalam keheningan yang lebih berat. Beberapa orang terkejut, ada yang menggeleng, ada yang menarik nafas tajam. Jangan terburu-buru, ibu mertua akhirnya berkata. Suaranya lemah. Aku tidak terburu-buru, aku tepat waktu. Arman berdiri, wajahnya campur aduk. Ini karena aku diam, jawabku. Ini karena kamu memilih diam saat seharusnya berdiri, dan diam itu berulang. Aku mengambil tasku. Tidak ada tangis, tidak ada pelukan, tidak ada permintaan maaf yang kutunggu. Yang ada hanya keputusan yang matang. Saya pamit, kataku sopan pada semua orang. Terima kasih atas waktunya. Aku melangkah keluar dengan langkah yang sama tenangnya seperti saat aku masuk. Di belakangku, tidak ada suara yang menahanku. Mungkin karena mereka akhirnya paham. Ada restu yang terlalu dini dan ada harga yang harus dibayar. Dan harga itu tidak lagi bersedia ku bayar. Pagi setelah pertemuan itu datang tanpa gemuruh. Matahari terbit seperti biasa, menyinari jendela kamar yang selama ini kutempati sebagai istri, namun kini terasa netral. Bukan lagi ruang pengabdian, hanya ruang singgah yang telah selesai fungsinya. Aku bangun dengan kepala jernih. Tidak ada sesak, tidak ada ragu. Keputusan semalam sudah matang jauh sebelum diucapkan. Aku mengemasi barang-barang pribadiku dengan tenang. Pakaian yang kupilih rapi, tidak banyak, tidak juga terburu-buru. Setiap lipatan adalah penanda bahwa aku pergi bukan karena kalah, melainkan karena cukup. Tidak ada barang yang ingin kuambil lebih dari hakku. Tidak ada pula yang ingin kutinggalkan sebagai simbol sakit hati. Arman berdiri di ambang pintu, menatapku dalam diam. Wajahnya kusut, matanya merah karena kurang tidur. Ia terlihat seperti seseorang yang baru kehilangan pijakan, bukan karena dicabut, melainkan karena selama ini ia bersandar pada sesuatu yang tidak pernah ia pahami sepenuhnya. "Kamu yakin?" tanyanya akhirnya, suaranya serak. Aku berhenti melipat, menatapnya dengan ekspresi yang sama sejak awal. Tenang. Aku sudah yakin sebelum aku bicara. Ia melangkah mendekat, lalu berhenti lagi, seolah setiap langkah ke arahku membutuhkan keberanian yang terlambat dikumpulkan. "Aku salah," katanya lirih. Kamu seharusnya memilih," potongku lembut. "Dan kamu sudah memilih dengan caramu sendiri." Ia terdiam, tidak ada bantahan, tidak ada pembelaan. Aku menutup koper, menarik nafas pelan, lalu berdiri. "Aku tidak marah," kataku, "dan aku tidak ingin kamu menanggung apapun atas keputusanku. Ini tentang batas yang sudah terlalu lama kulewati sendirian." Aku melangkah keluar kamar, melewati ruang-ruang yang dulu kupikir akan kutempati lama. Ruang tamu, dapur, teras, semuanya tampak biasa saja. Tidak ada kenangan yang menahanku. Kenangan yang layak disimpan tidak pernah dibangun di atas ketidaksetaraan. Di depan pintu, aku berhenti sejenak, bukan untuk ragu, melainkan untuk memastikan bahwa aku pergi dengan kepala tegak. "Jaga dirimu," kataku padanya. Ia mengangguk pelan. "Kamu juga." Aku keluar. Pintu tertutup tanpa dibanting. Suara klik kunci terdengar kecil, namun final.
Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang menenangkan. Aku pindah ke tempat tinggal yang lebih dekat dengan kantor, ruang yang sejak awal kupilih untuk fungsionalitas dan ketenangan. Tidak ada perayaan, tidak ada unggahan, tidak ada pernyataan. Aku kembali ke rutinitas dengan fokus yang utuh. Rapat, keputusan, evaluasi. Semuanya kembali pada poros yang kukenal baik. Di kantor, tidak ada yang berubah. Tidak ada gosip yang dibiarkan tumbuh. Aku tetap memimpin dengan standar yang sama, profesional, adil, dan tegas. Keputusanku dalam hidup pribadi tidak pernah kubawa ke ruang kerja. Justru sebaliknya, ketenangan itu membuat langkahku semakin presisi. Sesekali namanya, Arman, muncul dalam percakapan orang lain, tentang kebingungan, tentang penyesalan, tentang bagaimana ia kini harus berdiri sendiri tanpa sandaran yang dulu ia anggap pasti. Aku mendengar itu seperti mendengar kabar cuaca, bukan karena aku dingin, melainkan karena fase itu sudah selesai. Aku tidak menertawakan kejatuhannya, tidak pula merasa perlu membuktikan apapun. Hidup memberinya konsekuensi, bukan aku. Suatu sore, aku menerima pesan singkat dari ibu mertua. Kalimatnya panjang, penuh jeda, dan berhati-hati. Ada penyesalan di sana, juga kebingungan. Aku membacanya sekali, lalu menaruh ponsel. Aku tidak membalas. Bukan karena dendam, melainkan karena tidak semua penyesalan membutuhkan respon. Beberapa hanya perlu disadari. Aku belajar satu hal penting dari semua ini. Diam yang kupilih selama ini bukanlah ketakutan, melainkan kesabaran. Dan kesabaran punya batas. Ketika batas itu dilanggar, keputusan harus diambil tanpa kebisingan. Malam hari, aku duduk di balkon apartemen, menatap lampu kota yang berkelip. Angin membawa aroma hujan. Aku merasa utuh, bukan karena bebas dari masa lalu, melainkan karena aku berdamai dengannya. Aku tidak menghilangkan suami hari itu. Aku mengembalikan kendali atas hidupku. Dan Arman, ia menghilangkan istri yang setia sekaligus sandaran yang tak pernah ia sadari. Bukan karena aku kejam, melainkan karena ia lupa bahwa kesetiaan membutuhkan keberanian untuk berdiri, bukan bersembunyi di balik diam. Waktu berjalan, proses hukum perceraian selesai tanpa drama. Harta dibagi sesuai aturan, tidak ada perebutan, tidak ada pertengkaran. Semua selesai sebagaimana dimulai, tertib. Aku melangkah ke masa depan dengan ringan, tidak membawa beban pembuktian, tidak pula membawa dendam. Yang kubawa hanyalah martabat yang tetap utuh, karena tidak pernah kutitipkan pada siapapun. Cerita ini berakhir tanpa teriakan kemenangan, tanpa adegan balas dendam, tanpa pengakuan yang dipaksakan. Karena pada akhirnya, restu tanpa hormat hanya melahirkan kehancuran, dan martabat perempuan tidak pernah bergantung pada pengakuan keluarga lain. Pendengar setia Sari Bercerita, itulah kisahnya. Perlu kami sampaikan bahwa cerita ini adalah karya fiksi yang dibuat semenarik mungkin agar terasa nyata. Namun tujuannya adalah untuk diambil hikmah dan pelajaran berharganya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kali ini sampai akhir. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan komentar, berikan like, dan subscribe channel Sari Bercerita untuk cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.